Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi bagaimana membuat sebuah sistem sensor monitoring dan kendali Node MCU ESP32 menggunakan aplikasi Android yang terhubung dengan Firebase. Untuk kebutuhan perangkat keras yang akan kita gunakan dalam proyek ini yaitu satu buah Node MCU ESP32S, 3 buah sensor, sensor jarak, sensor cahaya, dan sensor gerakan. Untuk perangkat output, kita menggunakan 2 buah LED, dan jangan lupa siapkan kabel jumper beserta project board untuk merangkai semua komponen ini. Untuk pengembangan program pada ESP32S, kita menggunakan Arduino IDE, dan untuk pengembangan aplikasi Android, kita menggunakan Android Studio. Untuk library Arduino yang harus kita siapkan yaitu HCSR04 untuk komunikasi dengan sensor ultrasonic dan juga Firebase Arduino untuk komunikasi dengan Firebase. Berikut ini adalah susunan komponen yang ada pada project board. Untuk detailnya Anda bisa download gambar ini pada link yang ada di deskripsi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah Firebase project. Kita bisa login ke website Firebase menggunakan akun Google kita. Lalu kita menuju konsul dari Firebase. Nah, pada konsul ini kita bisa membuat project dengan mengklik Create Project. Lalu kita inputkan nama project yang akan kita buat. Setelah itu kita tinggal continue. Lalu kita select account, default account Firebase. Lalu kita tunggu proses pembuatan atau persiapan pada proyek kita. Di sini memang agak lama untuk processing persiapan resource yang akan digunakan dalam proyek kita. Jika sudah selesai, kita bisa klik continue. Lalu pada proyek ini kita bisa lari ke project overview, lalu kita project setting, kita akan mengambil secret key dari project yang akan kita gunakan. Secret key-nya ini nanti akan kita copy paste ke project di ESP32-nya atau di Arduino IDE-nya. Dari sini kita bisa lihat dengan database secret. Lalu di database secret kita akan mendapatkan satu rated key secara unik, secret key. Nah, di sini kita bisa lihat, kita copy secret key-nya. Nah, setelah itu kita ke database. Di Firebase kita siapkan database kita akan pilih menggunakan real-time database. Kita bisa klik create database, lalu untuk rule-nya kita bisa pakai yang test rule, di mana di sini untuk write and read-nya true, artinya public gitu ya. Setelah itu kita bisa copy link Firebase kita, lalu kita siapkan database real time kita. Di sini saya membuat Node 1 sebagai child dari Firebase database yang kita buat, lalu di mana di Node 1 itu mempunyai parameter atau nilai variable distance, lalu ada peer untuk sensor gerakan, lalu ada LDR untuk nilai sensor cahaya, lampu 1 untuk status LED 1, lampu 2 untuk status LED 2. Setelah itu kita klik add. Nah, di sini kita sudah siapkan real-time database yang akan kita gunakan pada Node MCU. Sekarang kita buat program untuk ESP32-nya menggunakan Arduino IDE. Di sini saya akan menggunakan 3 buah library, yaitu library Wi-Fi, HCSR04 untuk sensor ultrasonic, dan library Firebase ESP32. Nah, library Firebase ESP32 akan menghandle update read-write data ke Firebase project kita. Untuk variabel lain yaitu Firebase host kan kita gunakan dari URL Firebase project yang udah kita buat, di mana domainnya nanti Firebase
io.com. Lalu Firebase Authentication kita menggunakan dari database secret key yang udah kita ambil dari project Firebase. WiFi SSID dan WiFi password Anda bisa pakai konfigurasi WiFi yang akan kalian gunakan untuk koneksi internetnya. Di sini untuk sensor ultrasonic ada 4 pin, 2 pin power dan 2 untuk pin trigger dan pin echo. Di mana pin trigger saya menggunakan GPIO 17, pin echo GPIO 5. Saya gunakan 2 buah pin untuk output LED 1 dan LED 2, lalu saya tambahkan 2 pin lagi untuk sensor LDR dan PIR. Kita buat objek Firebase data untuk handle update read write-nya. Di sini saya tambahkan pad. Padnya, root padnya adalah node 1 seperti project Firebase sebelumnya. Kita udah buat padnya. Lalu beberapa variabel ini digunakan untuk algoritma dalam pengupdatean data di sensor. Nah, pada void setup diawali dengan serial begin untuk monitoring serialnya, lalu ada 4 buah pin yang kita ubah pin mode-nya sebagai 2 output dan 2 input. Lalu di sini ada init WiFi function di mana nanti di dalamnya akan menghandle koneksi dan reconnect ke WiFi. Lalu di void setup saya tambahkan juga pengambilan data pertama pada sensor jarak. Karena pada fungsi ini saya akan melakukan updating data sensor jika terjadi perubahan. Tapi kalau data sensor tidak terjadi perubahan, maka tidak akan saya update ke Firebase. Di void loop saya akan jalankan selama setengah detik sekali. Di sini ini adalah blok untuk sensor PIR-nya, di mana kalau terjadi motion, saya akan mengeset integer pada pad PIR dengan nilai 1. Tetapi jika tidak terjadi motion atau motionnya berhenti, maka saya akan mengeset integer pada pad PIR dengan nilai 0. Lalu untuk distance sensor atau sensor ultrasonic di sini juga akan mendapatkan data, di mana data yang terbaru akan dibandingkan dengan data yang lama. Jika terjadi perbedaan, maka saya akan mengupdate-nya. Begitu juga dengan LDR. Di mana di sini di LDR saya akan tampilkan nilai dari hasil tangkapan sensor LDR. Lalu untuk output LED 1 dan LED 2 atau lampu 1 dengan lampu 2, di sini saya akan mendapatkan mengambil data dari Firebase Project, lalu saya lihat jika datanya 0 maka LED-nya mati, jika datanya 1 maka LED-nya akan nyala. Begitu juga dengan LED 2. Nah, di init WiFi ada WiFi begin, lalu kita cek udah terkonek apa belum, sama kita tambahkan fungsi Firebase-nya untuk terkoneksi ke Firebase Project kita. Untuk membuat Android application-nya, di sini yang pertama kita membuat tampilannya dulu, struktur tampilannya seperti apa. Saya menggunakan 3 buah text view untuk menampilkan nilai sensor. Yang pertama nilai sensor PIR, ada tidaknya motion atau gerakan. Lalu yang kedua nilai LDR akan kita tampilkan di text view yang kedua. Lalu yang ketiga kita tampilkan jarak, ya, bacaan jarak dari sensor ultrasoniknya. Lalu ada toggle button yang saya gunakan untuk mengeset LED-nya nyala apa mati. 2 buah toggle button ya, untuk LED 1 dan LED 2. Berikut ini susunan struktur komponen text view dan toggle button pada aplikasi Android yang akan kita buat. Untuk main activity-nya, kita bisa tambahkan library Firebase untuk menghandle komunikasi dengan Firebase Project. Lalu definisikan beberapa variabel yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada fungsi yang kita pakai untuk mendapatkan data dari Firebase Project berupa variabel data PIR, data LDR, data sensor jarak, lalu juga mendapatkan data status LED terakhir, ya, nyala atau mati untuk lampu 1 maupun lampu 2. Lalu di bawah kita buat fungsi untuk mematikan dan menyalakan. Jadi saat tombolnya bersifat toggle, kalau ditekan sekali nyala, berarti ditekan lagi akan mati. Setelah kita membuat tampilan dan code pada aplikasi Android kita, maka sekarang kita
akan mendaftarkan aplikasi kita dengan Firebase. Nah, gunanya di sini adalah untuk mengaitkan atau menyambungkan aplikasi yang kita buat dengan Firebase project milik kita. Nah, di sini untuk mendaftarkannya kita bisa ke project option. Di project option nanti kita lari ke aplikasi kita pilih Android karena kita mengembangkan di Android. Lalu ini kita tuliskan Android package name pada aplikasi di Android Studio kita. Tadi saya menggunakan com example smart home io. Nah, lalu app nickname-nya bisa kalian tulis Android apps gitu ya. Lalu di sini untuk debug sign certificate as SHA-1-nya bisa kalian dapatkan dari Android Studio, lalu kita pilih Gradle yang paling kanan ini, lalu di folder apps di bagian tags, lalu di bagian Android di sini ada sign in report. Ini tinggal di double klik, maka akan muncul di sini eksekusi proses SHA-1-nya ya. Ini sedang proses running untuk Gradle-nya. Nah, lalu kita akan mendapatkan SHA-1 yang pada aplikasi kita. Ini kita copy paste SHA-1-nya, lalu kita paste di sini. Nah, habis itu register apps-nya. Nah, setelah selesai, maka kita bisa mendownload Google Service.json, lalu kita tempatkan di bagian folder apps, lalu kita copy paste di situ sebagai file konfigurasinya. Lalu kita next. Nah, di sini sama seperti main activity yang tadi kita buat dan beberapa dependency bisa kalian ikuti. Di sini kita tambahkan class pet untuk Google Service-nya, lalu kita tambahkan juga plugin ya, plugin ini Google Service yang kita tambahkan. Lalu juga di bagian Gradle untuk dependensinya kita tambahkan Firebase ya, implementation untuk Firebase-nya sesuai dengan directory file yang sudah ditentukan di sini. Bisa kalian ikuti ya. Lalu kalau sudah selesai next. Nah, sini berarti setelah sampai tahap ini aplikasi kalian sudah terhubung dengan Firebase project. Lalu langkah selanjutnya kita bisa build aplikasinya, kita run di smartphone kita, lalu kita demo, kita hasil implementasinya seperti apa.